Halo, selamat sore. Salam harmoni dengan alam. Hari ini kita mau menuju ke lahan teman saya yang ditanami komoditi jagung. Dan semoga dengan vlog ini kita semua diberikan motivasi untuk melihat pertanian sebagai pilihan dan menanam adalah kegembiraan. Kita menuju ke lokasi teman saya dan salam harmoni dengan alam. Salam harmoni dengan alam. Hari ini kami berada di lahan kebun jagung milik teman saya, Christoforus Haki nama lengkapnya, yang biasa disapa Kristo. Sosok anak muda yang selalu lincah dalam aktivitasnya, selalu memberi pesona yang berbeda. Selain sebagai petani, mantan anggota DPRD TTU ini lebih suka menggandrungi hal-hal baru. Antara lain, pertanian sebagai aktivitas yang menggembirakan. Sambil beliau terus mengorganisir para petani di sekitar lahan untuk terus mencintai pertanian sebagai profesi. Dalam upaya mengorganisir para petani, akhirnya beliau sepakat dan para petani sepakat untuk menanam jagung pada lahan seluas 5 hektar. Untuk lebih jelasnya, mari kita bertemu langsung dengan sosok anak muda nan lincah ini. Selamat sore Pak Kristo. Selamat sore Pak Max. Apa kabar? Luar biasa. Berapa hektar? Ini kalau luasan kebun ini totalnya 10 hektar. Tapi yang saat ini ditanam jagung 5 hektar. Ini sudah berapa lama ya? Ini kita baru olah, ini kemarin kita tanam pengolahan lahan. Jadi ceritanya kebun ini waktu saya datang pertama itu semua itu rimbun dengan pohon duri. Pohon duri semua di dalam sini. Semua pohon duri. Jadi saya saat itu saya punya keyakinan bahwa lahan yang begini luas, lahan tidur harus diolah. Saya sampai menyewa eksavator 1 hari untuk bongkar semua pohon-pohon duri di dalam. Selama ada pembiayaan menyangkut penggarapan? Ya, semuanya dibiayai semua. Lumayan ya? Lumayan. Nah, saya tanya Pak Kristo, ini dalam bentuk kelompok ya? Ya, saya bina Kelompok bina. kelompok binaan saya ini kurang lebih ada 18. Ini formula dampingannya ini kira-kira Pak Greg Acoy, beliau sempat melihat saya ada panen brokoli. Terus beliau menawarkan, Pak Kristo, lahan saya itu 10 hektar itu di Toleu, tolong kalau Pak Kristo mau silahkan garap aja. Waktu itu saya tanya, gimana kira-kira kalau kami garap, kesepakatannya seperti apa? Beliau hanya garap aja. Intinya kebun itu digarap supaya jangan jadi lahan tidur. jadi lahan tidur, terkesan lahan tidur supaya maksudnya dia bisa diolah dan punya manfaat untuk masyarakat. Benar. Akhirnya saya datang, saya lihat masyarakat di sini ada yang kerja dalam kebun ini, tapi garapan mereka itu kurang lebih luasnya itu hanya 15 area. Saya memang tergerak saat itu bahwa pertanian ini, sektor pertanian ini perlu digenjot dan harus ada yang menggerakkan itu. Dan dari situ saya mengajak, bagaimana kalau kita kerjasama? Mereka semua, boleh Pak kalau Pak mau. Tapi mereka juga agak pesimis, karena hutan duri semua. Saya sampai, udah hutan duri ini nanti kita bersihkan pakai eksavator. Jadi mereka juga belum yakin kalau nanti saya turunkan eksavator. Karena yang datang ini bukan pemerintah Pak. Yang datang ini seorang Kristo Haki secara personal. Tapi saya bilang, kenapa kamu harus takut? Kenapa harus pesimis? Kita bisa cari jalan. Mungkin karena mereka, biasanya masyarakat itu kan sebetulnya mereka dari sisi keyakinan itu mereka biasa lihat postur yang punya pengaruh. Ya. Tapi dengan pembuktian ini sebetulnya Pak Kristo sudah, bagi saya sudah melakukan hal yang positif. Nah, Pak Kristo, ini kira-kira kendala biasanya pertanian itu kaitan dengan supporting sistem, katakanlah misalnya air. Ini kira-kira air ini supportingnya dari mana? Ya, jadi untuk awal sekarang ini kami dengan curah hujan yang ada, kita memanfaatkan curah hujan. Tetapi kita target ke depan, setelah kami panen ini diperkirakan di bulan April, kami akan langsung olah lagi untuk kami tanam. Karena di pinggiran kebun ini sumber airnya ada, air yang mengalir, sumber airnya ada. Dan itu tidak pernah kering. Hidup sepanjang waktu? Sepanjang tahun.
Pak Kristo, ini kira-kira orientasi pekerjaan ini apakah memang hanya untuk sekedar konsumsi ataukah ada pilihan, katakanlah pola kerentanan kita ini kan biasanya ada yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan masyarakat biasanya basis ketahanan pangannya agak terganggu dari musim tertentu. Nah, apakah Pak Kristo punya kiat ini? Apakah ini untuk nanti mendorong misalnya untuk standar ketahanan pangan ini menjadi bagian dari pola pendampingan yang dilakukan oleh Pak Kristo? Ya, jadi memang tujuan kita itu, tujuan saya bersama mereka itu bahwa ini untuk menjaga ketahanan pangan gitu. Karena posisi rawan pangan. Rawan pangan kan, bagaimana kita supaya masyarakat tidak kekurangan. Nah, dari hasil ini, selain untuk menjaga ketahanan pangan di rumah tangganya masing-masing, tapi kita punya kita punya planning yang lebih besar lagi. Lahan seluas 5 hektar ini tentu ini akan ke pasar gitu ya. Nah, target itu ke sana. Dan itu kenapa harus bisa mendorong ekonomi mereka, ekonomi masyarakat. Kalau lahannya hanya sekitar 15 are saja, bagaimana dia mau makan, bagaimana dia mau kebutuhan anak sekolah, bagaimana kebutuhan keluarga, acara urusan keluarga, tidak cukup. Nah, dalam kaitan dengan ini kan sebetulnya masalahnya ada di permodal. Ini tadi mungkin persoalannya ada di permodal. Nah, Pak Kristo ini kira-kira ada strategi apa yang bisa dilakukan untuk membantu dari sisi permodal? Ya, jadi awal tentu kalau kami mau langsung bekerja dengan mitra, misalkan dengan bank atau mungkin dengan koperasi, tentu itu akan menjadi tanda tanya. Aktivitasnya di mana? Pembuktiannya di mana? Dan kita harus sedikit berkorban ya. Harus berani keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari zona nyaman itu berani untuk melakukan sesuatu yang bisa kemudian kami serius gitu. Kayak kami saya menyewa X ini kurang lebih 2 hari gitu, untuk membersihkan kebun ini. Dan itu per harinya 6.500.000. Biaya ini tidak kecil ya? Tidak kecil. Saya tidak punya gaji gitu untuk bisa membiayai mereka kan gitu. Yang konkretnya itu kira-kira pelibatan misalnya stakeholder yang nanti membantu dan katakanlah permodalan itu, Pak Kristo lebih melirik kemana? Kan ada yang biasanya lembaga bank dan lembaga mikrofinans. Ya, karena kami berangkat dari spirit kelompok kami ini adalah gotong royong. Gotong royongan, oke. Jadi kelompok kami ini kami namakan kelompok gotong royong Ariesta gitu. Kenapa Ariesta? Karena pemiliknya adalah Ariesta, kan kita pinjam lahan, pinjam pakai kan. Jadi kelompok itu gotong royong. Nah, kami melihat bahwa ini pas untuk kami bekerja sama dengan koperasi. Karena bersama koperasi kita akan menjadi anggota yang tetap. Ketika dengan koperasi kita sudah menjadi anggota, engkau menanam di situ, maka engkau juga harus menjadi bagian untuk bisa diberi pinjaman gitu. Macam kemudian akses permodalan. Iya, benar seperti itu. Ini kira-kira misalnya ini identifikasi, kira-kira misalnya untuk kebutuhan operasionalnya ini dia butuh berapa banyak? Yang sekarang ini ya kurang lebih sudah sekitar 20-an ya. Sudah sekitar 20-an yang kami kucurkan saat ini, dan kami juga masih sangat membutuhkan ini karena dalam proses pemeliharaan ini penyiangan, karena kami harus butuh pupuk lagi. Kami juga nanti mau tambahkan tanaman kacang lagi. Kacang tanah ya? Kacang tanah. Jadi kurang lebih kalau 5 hektar ini kurang kami butuh 200 kilo lagi. Berarti ini metodenya tumpang sari ini? Tumpang sari, ya. Berarti siklus jagungnya setelah dipanen baru kacang lagi dipanen lagi. Siap. Oh, iya. Ini supaya menjaga untuk nanti keberlanjutan dari pekerjaan ini tidak masyarakat tidak terganggu, dan semua misalnya berurut-urutan berdasarkan misalnya siklus tanam dan siklus panen. Pak Kristo, coba kasih pesan dulu untuk milenial. Biasanya pola kerentanan ini kita omong lagi, kerentanan itu biasanya yang milenial itu tidak tertarik dengan, sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya pertanian. Ya, jadi baik. Saya sangat mengharapkan kepada kaum milenial di Kabupaten Timur Tengah Utara ini, terutama mereka yang berlatar belakang
pendidikannya adalah sarjana pertanian, sarjana peternakan, sarjana perikanan. Pertanian, peternakan, perikanan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa menitik beratkan pertanian dan peternakan ini kepada orang tua kita yang sudah usur gitu. Yang sekarang itu adalah bagaimana orang-orang muda yang punya energi, yang punya semangat melihat pertanian itu harus sebagai sesuatu yang memberikan masa depan yang menjanjikan. Kenapa? Karena pertanian ini contoh kita tanam jagung 1 butir, dia menghasilkan 1 bulir yang ratusan bulir. Nah, di situ sebenarnya potensi yang sangat luar biasa. Kami sudah estimasi lahan kami ini kurang lebih kalau misalkan ini tidak gagal, maka kami panen akan 175 juta. Diharapkan supaya potensinya jangan gagal. Iya, potensi kita harapkan begitu. Jadi saya ajak kepada seluruh generasi muda di kabupaten ini, jangan hanya berharap untuk kemudian menjadi minta maaf. Banyak yang setelah wisuda bawa maaf dan menyodorkan ke lembaga-lembaga tertentu, bahkan berlomba-lomba untuk jadi ASN. Ya. Nah, saya harap untuk adik-adik yang saudara-saudara saya, orang-orang muda, mari kita mencintai pertanian itu. Mencintainya dengan apa? Kita melakukan action. Mari kita berbuat sesuatu. Jangan kita hanya beretorika, kita konsepnya banyak, tetapi actionnya tidak ada. 0. Tetapi kalau saat ini ambil tindakan, ambil sikap, turun bagaimana olah pertanian, kita akan bersama, tidak sendiri. Ada mitra-mitra kita yang lain, ada koperasi, ada perbankan. Jadi jangan takut untuk bertani, jangan takut untuk beternak. Ini potensi yang luar biasa. Oke, nanti lain kali waktu. Ini saya masih butuh Pak Kristo punya postur ini untuk lain kali waktu. Kalau boleh itu segmen berikutnya kita berhitung tentang analisa usahanya. Siap. Dari pertanian. Karena Siap. kalau misalnya ini hanya sebatas kita melihat ini bahwa ini pertanian menjanjikan, tapi paling tidak mesti ada penjabaran dari sisi analisa usahanya. Bisa. Nanti lain kali waktu ya. Kami sangat menunggu karena sebentar lagi juga kami akan launching sektor peternakan kami. Kami ada peternakan kambing dan juga kami juga akan ada peternakan penggemukan sapi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima Salam kasih. sukses untuk Pak Kristo. Sudah Selamat mengunjungi sore. kami di kebun. Selamat sore. Sukses Sukses. selalu.